Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah analisis struktur, di mana sesi ini kita masih membahas tentang analisis struktur dengan metode cross. Tapi pada sesi 9 ini kita masuk kepada sistem portal yang tak bergoyang. Yang ini akan kita bahas beberapa menit ke depan untuk dilakukan contoh soal dan pembahasannya. Berikut adalah contoh dari soal yang akan kita gunakan dan akan kita analisis untuk mengetahui penyelesaiannya. Diketahui struktur portal tidak bergoyang seperti pada gambar 7.3. Nah, kita diminta untuk menghitung reaksinya, kemudian di samping itu juga menghitung dan menggambarkan untuk bending moment diagram. Ada shear force diagram dan juga normal force diagram dengan metode cross. Ini pada portal yang tidak bergoyang. Ini adalah gambar 3.7 di mana mendeskripsikan soalnya ada sebuah sistem portal dari A sampai kepada B itu panjangnya 5 meter, kemudian di sini kekakuannya adalah EI, dibebani dengan beban terbagi merata sebesar 4 ton per meter dengan tumpuan A adalah jepit. Kemudian dari B sampai kepada C itu dibebani dengan beban terpusat sebesar 10 ton tepat di tengah bentangnya. Ini bentangnya panjangnya adalah 6 meter. Kemudian untuk kekakuannya adalah EI. Nah, kemudian dari B sampai kepada D itu punya kekakuan 2 EI dengan panjang adalah 6 meter. Nah, ujung tumpuan yang ada pada titik D menggunakan tumpuan jepit. Kemudian untuk C sampai kepada E itu panjangnya juga 6 meter, di mana kekakuannya adalah EI yang kita gunakan. Di titik E itu kita menggunakan tumpuan jepit. Nah, ini akan kita selesaikan untuk soal penyelesaian portal tak bergoyang dengan metode cross. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung momen primer. Jadi momen primer yang ada pada sistem struktur ini, kita lihat bahwa titik tumpuan yang ada itu yang pertama dari A sampai kepada B, di mana di titik join B dan juga join C ini nanti akan dianggap sebagai jepit karena itu adalah sebuah batasan yang ada pada metode cross, di mana join-join yang ada seperti ini dianggap sebagai jepit sempurna. Sehingga A dengan B itu adalah balok yang terjepit di kedua sisi tumpuannya dengan beban terbagi merata sepanjang baloknya. Sehingga didapatkan rumus untuk momen primer MAB sama dengan min QL kuadrat per 12. Kita masukkan Q-nya ada 4 ton per meter. Kemudian L-nya kita dapatkan ada 5 di sini, kita masukkan, kita kuadratkan per 12. Sehingga didapatkan nilai minus 8,33 ton meter. Kemudian untuk momen primer B terhadap A, jadi batang BA, jadi batang B sampai kepada A, ini juga sama. Kita menggunakan jepit-jepit dengan beban terbagi merata, kita dapatkan rumus QL kuadrat per 12. Yang ini positif ya, karena searah dengan jarum jam. Nah, kemudian kita masukkan, Q-nya adalah 4, L-nya ada 5 kuadrat per 12, dapat positif 8,33 satuannya ton meter. Selanjutnya, kita akan menghitung momen primer pada batang BC. Ini momen primer pada batang B sampai kepada C, yaitu tumpuannya jepit-jepit di kedua ujungnya, karena itu merupakan asumsi dari metode cross, di mana join kita anggap sebagai jepit dengan beban terpusat di tengah bentang sebesar 10 ton. Nah, rumus yang kita dapatkan itu untuk MBC adalah minus PL dibagi dengan 8. Jadi kita masukkan P-nya 10, L-nya adalah 3 plus 3 sama dengan 6, dibagi dengan 8 ketemu minus 7,5 ton meter. Kemudian untuk MC terhadap B, jadi C terhadap B, itu kita dapatkan PL per 8. Kita masukkan sama P-nya 10, L-nya 6, dibagi dengan 8 sama dengan 7,5 ton. Nah, ini adalah momen primer yang ada pada sistem struktur. Kenapa untuk B dan D, kemudian C dan E tidak kita hitung momen primernya? Karena pada batang ini tidak ada beban yang bekerja, sehingga tidak kita lakukan perhitungan terhadap momen primer yang ada di batang-batang tersebut. Setelah kita menghitung momen primer yang ada pada batang-batang
portal tersebut, maka selanjutnya kita akan melakukan perhitungan pada kekakuan balok. Di mana kekakuan balok itu dipengaruhi oleh dua tumpuan, jadi tumpuan yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya atau di atas bawah untuk batang BD. Nah, idealisasinya tetap sama, bahwa join yang ada di titik B dan C itu dianggap sebagai tumpuan jepit. Sehingga untuk batang AB itu tumpuannya juga jepit-jepit, B terhadap D juga jepit-jepit, B terhadap C juga jepit-jepit, C terhadap E juga jepit-jepit. Sehingga tumpuannya nanti jepit-jepit semua. Nah, kekakuan itu juga dipengaruhi oleh adanya nilai EI yang ada di sini. Di setiap soal ini kebetulan ada yang berbeda. AB itu EI-nya adalah EI, kemudian B sampai D itu ada 2 EI. Kalau BC dengan CE itu sama-sama menggunakan EI. Nah, kita lihat untuk kekakuan yang pertama pada KAB. Nah, KAB ini tumpuannya kita sebelah A jepit, kemudian titik B ini kita anggap sebagai jepit sempurna, sehingga jepit-jepit, maka rumusnya adalah 4 EI dibagi dengan 5. Jadi 4 EI dibagi dengan 5. 5 itu adalah panjangnya. Nah, terus kemudian EI-nya kita masukkan kan cuma 1. Jadi EI kita masukkan ke sini. Sehingga 4 EI per L. L-nya ketemu 5. Kita masukkan angkanya ketemu 0,8 EI. Kemudian dari batang KAB, kemudian kepada batang K untuk B sampai kepada C. Nah ini, B sampai kepada C, tumpuannya juga jepit-jepit karena itu idealisasi yang ada pada metode cross. Kita dapatkan 4 EI per L. L-nya kita masukkan yang ini. Batang B sampai kepada C, yaitu 6. Kita akan dapatkan 0,67 EI. Kemudian batang KB kepada D. Ini batang B kepada D, ada jepit-jepit juga, 4 EI per L. Jadi 4 dikalikan EI-nya ada 2, maka kita masukkan 2 EI dibagi dengan L. L-nya adalah 6. Pada tinggi ini. Nah, kita dapatkan angka 1,33 EI. Kemudian selanjutnya itu ada kekakuan pada KCE. Nah, C sampai kepada E panjangnya 6 meter, EI-nya adalah 1 EI. Maka 4 EI per L kita masukkan, 4 EI dibagi dengan panjangnya, L-nya adalah 6. Nah, ini tumbuhannya jepit-jepit. Ketemu angka 0,67 EI. Nah, inilah kekakuan pada masing-masing balok yang ada, karena ini nanti akan berpengaruh kepada faktor distribusi dari momen yang akan kita lakukan pendistribusiannya. Nah, langkah selanjutnya itu kawan-kawan juga harus menghitung untuk faktor distribusinya. Seperti pada slide sebelumnya tadi, beberapa kekakuan dari batang-batang balok ini sudah kita hitung dan itu nanti akan sangat berpengaruh kepada faktor distribusi yang ada. Jadi nilainya dipengaruhi oleh itu. Nah, konsepnya seperti ini. Kita lihat bahwa pada join B itu ada batang B sampai kepada A, B, D, kemudian B sampai kepada C. Pada join C itu ada batang C sampai kepada B dan C kepada E. Sehingga di sini akan ada 5 nilai faktor distribusi. Caranya seperti apa? Ambil join dulu. Join pada titik B. Nah, prinsipnya adalah untuk B kepada A, itu kita hitung dengan mu BA, itu adalah kekakuan dari B sampai kepada A, dibagi dengan sigma atau total kekakuan batang yang terhubung pada titik B atau join B. Ada BA, ada BD, dan BC. Sehingga untuk B terhadap A itu 0,8 dibagi dengan totalnya ada 3 batang. Ini untuk BA, kemudian untuk BD dan BC. Sehingga kita dapatkan angka 0,28. Nah, untuk batang B kepada C, ya, batang B sampai kepada C itu adalah ini, B sampai kepada C, maka faktor distribusi balok adalah kekakuan BC dibagi dengan total kekakuan batang yang terhubung pada join B. Nah, kekakuan BC-nya adalah 0,67 dibagi dengan total dari 3 batang ini. Batang BA, BD, dan BC. Ini totalnya ada di bawah ini. Sehingga kita dapatkan angka 0,24. Nah, ini ada 0,24. Kemudian setelah itu ada BD. BD itu adalah batang ini. B sampai kepada D. Nah, dari sini kawan-kawan bisa menghitung faktor distribusi adalah kekakuan batang BD ini dibagi dengan total dari kekakuan batang BA, BC, dan BD. Nah, ini kita dapatkan, ini kekakuan dari BD-nya dibagi dengan totalnya adalah yang ada di bawah ini. Kita dapatkan angka 0,48. Selanjutnya untuk mu BC
mu C terhadap B. Ini C terhadap B, maka ada 2 batang dari CB dan CE. Sehingga CB sama dengan, ini kekakuan CB dibagi dengan total kekakuan dari CB dan juga CE. Didapat angka 0,5. Kemudian mu C terhadap E, nah ini C terhadap E, maka ya kekakuan CE dibagi dengan total kekakuan, yaitu CE dan CB. Ini CE dibagi dengan total kekakuan CE plus CB, sama dengan 0,5. Inilah nilai faktor distribusi yang sangat dipengaruhi oleh nilai kekakuan dari batangnya, sehingga secara konsep kawan-kawan sudah mengetahui secara prinsip dan sudah bisa menghitung. Selanjutnya akan kita gunakan untuk menghitung faktor distribusi dengan menggunakan tabel metode cross. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tabel distribusi momen. Kita sesuaikan dengan soal yang ada. Di sini kita lihat ada titik buhul, kemudian ada balok, ada faktor distribusi, dan juga ada momen primer. Ini semuanya sudah kita hitung. Nah, titik buhul dulu kita mulai. Itu ada titik A, itu ada di sini. Kemudian ada titik B, itu kita buat titik B di sini, terbagi menjadi 3 nanti. Jadi BA, BD, dan BC. Karena di situ satu titik buhul ada 3 batang. Kemudian titik C itu ada 2 batang, yaitu CB dan CE. Nah, kemudian titik D dan juga titik E. Ini yang disebut sebagai titik buhulnya. Nah, kemudian untuk balok itu disesuaikan pada titik. Jadi titik A itu ada batang AB. Titik B, kita lihat di sini, BA, BD, dan BC. Nah, ini kita ada 3. Kemudian titik C, di sini ada 2, CB dan CE. Ini ada 2. Kemudian titik D, ada DE. Kemudian titik E, ada E terhadap C. Kemudian faktor distribusi yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya tadi kita masukkan untuk BA, BC, BD, kemudian CB, CE. Nah, ini sudah ada nilainya yang kita hitung. Kemudian ini untuk AB, ini titik A ini kan jepit sehingga nilainya 1. Kemudian DB juga jepit di sini, nilainya 1. Kemudian EC juga jepit, nilainya 1. Selanjutnya setelah itu kita juga memasukkan data dari momen primer yang ada yang sudah kita hitung, di mana titik A tadi di AB kita dapatkan minus 8,33, kemudian BA 8,33, BC minus 7,5, kemudian CB 7,5. Inilah data yang akan kita gunakan untuk distribusi momen. Nah, caranya bagaimana? Kita akan mulai pada batang yang ada pada join B. Nah, pada batang yang ada pada join B ini, teman-teman bisa melihat jumlah dari momen primer yang ada pada B ini kita jumlahkan dulu. Ketemunya kan positif, ya, positif 0,83 ya, 0,83 kalikan faktor distribusi BA 0,28 kalikan min 1 ketemu 0,23. Kemudian ini dikalikan penjumlahan ini dari kolom B ini kita kalikan dengan koefisien BC 0,24 kalikan min 1 ketemu 0,2. Kemudian yang ini BD itu dari 0,83 penjumlahan kita kalikan 0,48 kalikan min 1. Nah, ini ketemu 0,4. Selanjutnya pada titik C ini 7 kita jumlahkan dengan 0 ya ketemu 7,5. Kita kalikan 0,5 kalikan min 1 ketemu minus 3,5. Ini juga sama. Untuk CE itu ada 7,5 kalikan 0,5 kalikan min 1 ketemu minus 3,75. Nah, dari sini kenapa dikalikan min 1? Yaitu ketetapan dari metode cross yang kita gunakan. Ini yang pertama untuk distribusi. Kemudian poin yang kedua adalah induksi. Induksi caranya adalah kita lihat. Nah, ini 0,12 itu dapat separuh dari BA. BA ke AB. Nah, kemudian yang CB, nah CB itu dapat dari BC, separuhnya dari sini. Nah, kemudian yang ini, yang BC itu dapat separuhnya dari CB. Ini kita bawa separuh ke sini. Kemudian yang DB, nah DB ini adalah separuh dari BD, kita bawa ke sini. Kemudian EC itu separuh dari CE. Kita lihat CE-nya mana. Nah, ini. Minus 3,75, separuhnya minus 1,88. Nah, setelah itu akan kita lakukan distribusi lagi. Distribusi caranya adalah
yang ada di sini, misalkan di batang B ini ada BA, BC, dan BD, itu minus 1,88 plus 0 plus 0. Jadinya akan minus 1,88. Untuk BA kita kalikan dengan faktor distribusi 0,28 kalikan min 1 ketemu 0,533. Untuk BC min 1,88 kalikan 0,24 dikalikan min 1 ketemu 0,45. Kemudian untuk batang BD, min 1,88 kalikan 0,48 kalikan min 1 ketemu 0,9. Senada dengan itu juga sama di sini. Untuk C ini 0,01 kita kalikan dengan 0,05 kalikan min 1 ketemu di sini positif 0,05. Yang ini juga sama. 0,1 kita kalikan dengan ini minus ya. Minus 0,1 kita kalikan 0,5. Maka kita dapatkan dikalikan min 1 dulu, kita dapatkan positif ya. Dari negatif kali negatif positif 0,05. Sehingga ini sudah terdistribusi. Selanjutnya dilakukan induksi sama seperti tadi. AB dapat dari BA, separuhnya masuk sini. Kemudian yang ada di sini misalkan induksi BC itu dapat dari CB. Nah, ini ketemu ke sini. Kemudian yang ada di sini CB itu dapat dari BC, separuhnya di sini. 0,45 bagi 2 ketemu 0,2 ini. Nah, BC dengan CB. Terus kemudian yang ada di sini untuk induksi 0,45. Nah, itu batang DB dari BD. Nah, kita lakukan di situ separuh dari 0,9 masuk ke sini. Nah, kemudian CE, EC untuk E ini EC dari CE kita dapatkan di sini. Nah, dari EC. Nah, inilah cara-cara seperti itu. Nanti kawan-kawan sampai ke bawah caranya tetap sama. Sehingga nanti momen-momen yang ada itu sudah mendekati 0. Atau di sini ujungnya kalau kita jumlahkan dari semuanya, dari momen primer ke bawah ini, akan didapatkan nilai yang seimbang. Jadi ceknya ya dicek saja nanti. Seimbang. Ini akan mendapatkan nilai yang seimbang. Ya. Inilah tabel distribusi yang kawan-kawan sebaiknya mencobanya dengan Microsoft Excel. Jadi bisa mengontrol dengan mudah. Ini ada keterangan di bawah, arah momen yang sesuai dengan perjanjian tanda bernilai positif searah jarum jam dan sebaliknya berlawanan arah dengan jarum jam adalah negatif. Nah, inilah tabel distribusi yang sudah kita dapatkan untuk mendapatkan momen pada titik ujung-ujung ini. Selanjutnya, kita akan melakukan free body analysis untuk mengetahui berapa nilai reaksi tumpuan yang ada. Nah, setelah reaksi tumpuan, baru nanti kita menghitung SFD, NFD, dan BMD. Selanjutnya, kita akan melakukan free body analysis pada balok AB. Jadi, pada balok AB tadi, kita sudah dapatkan nilai momennya yaitu 8,11 di sebelah kanan dan kirinya, arahnya sesuai dengan perjanjian tanda positif dan negatif. Untuk balok AB yang pertama reaksi akibat beban merata. Beban merata ya sepanjang A sampai B ini ada 5 meter, kemudian Q-nya ada 4, maka reaksi tumbuhannya adalah Q dikalikan dengan L, 4 kalikan dengan 5 dibagi dengan 2 sehingga didapatkan angka 10, ini kan 20 dibagi dengan 2 masing-masing didapatkan 10 kan itu. Untuk RA dan RB itu mendapatkan nilai 10. Kemudian reaksi akibat momen di salah satu ujungnya yaitu 8,18 ya. 8,18 itu kalau kita lihat nanti tinggal saja kita bagi dengan panjangnya. Maka RA didapatkan 8,18 dibagi dengan panjang ketemu 1,64, kemudian RB-nya itu minus ya, 8,18 dibagi dengan 5 dapat min 1,64, atau kalau menggunakan tanda ya tandanya menjadi arah panahnya ke bawah, ini yang ke atas. Kemudian setelah itu reaksi akibat momen 8,63. Nah, itu juga sama, kita bagi RA-nya kita bagi dengan 5, itu kita dapatkan minus. Nah, 1,73, RB-nya kita bagi dengan 5, ini 8,63 dibagi dengan 5, 1,73. Kenapa ini bisa minus RA-nya? Coba lihat di sini. Ini arahnya searah dengan jarum jam, batang ini akan terangkat dari bawah ke atas. Sehingga reaksi tumpuan di titik A ini sebenarnya didorong ke atas. Sehingga
gaya yang mendorong itu adalah ke atas, sehingga reaksi tumpuannya itu adalah menarik ke bawah. Menarik ke bawah, makanya dia negatif, ditarik ke bawah. Perjanjian tanda kan ke atas positif, kemudian ke bawah negatif. Kalau RB ini ya searah dengan titik ini, maka dia reaksinya positif. Jadi menekan ke bawah. Nah, dari situ berdasarkan beban yang ada tersebut, maka nilai RA dan RB bisa kita dapatkan, yaitu RA-nya dapat dari 10, 1,64, kemudian min 1,73. Kita dapatkan 9,91. Kemudian RB-nya kita dapatkan ada 10, ini RA RB sama, kemudian min 1,64 dan plus 1,73, makanya 10,09. Nah, inilah RA dan RB pada batang AB, hasil dari free body sudah kita dapatkan. Selanjutnya adalah free body untuk balok BC. Jadi balok BC adalah balok yang terbebani dengan beban terpusat sebesar 10 ton, tepat di tengah bentangnya, karena batangnya adalah panjangnya 6, dia berada di titik 3 dari sisi kiri dan kanannya. Nah, yang pertama reaksi akibat beban terpusat itu mudah, tinggal 10 dibagi dengan 2, yaitu masing-masing RB dan RC itu dapat 5 ton. Kemudian reaksi akibat beban momen ya, akibat momen yang ada di salah satu ujung tumpuan, yang tumpuan kiri dulu. Ini arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi di titik B maka dia akan tertekan. Karena ada di sini tertekan sehingga reaksi tumpuannya ke atas, positif 9,15 per 6, 1,53 ton. Kemudian pada titik C, nah titik C itu kan sebenarnya dia diangkat ke atas dari sini, didorong, sehingga tumpuan di C itu sebenarnya menarik ke bawah. Kan itu. Maka dia nilainya adalah negatif, 9,15 dibagi dengan 6, sama dengan min 1,53. Nah selanjutnya yang di sebelah kanan, momen yang di titik C, nah itu searah dengan jarum jam. Maka di titik B nanti akan ketemu negatif, yaitu 3,81 dibagi dengan 6, karena dia terangkat ke atas, maka tumpuannya menarik ke bawah, min 0,64 ton. Kemudian di titik C dia positif 3,81 per 6, yaitu 0,64. Nah, dari situ kawan-kawan bisa mengelompokkan nilai untuk RC dan juga RB. Kita dapatkan RB ini ada 5, kemudian 1,53, kemudian min 0,64. Maka dapat 5,89 ton. Kemudian untuk RC-nya itu ada 5, kita lihat ini RC dan RB-nya sama, kemudian ada min 1,53 dan juga 0,63 sama dengan 4,11 ton. Sehingga RB dan RC sudah kita dapatkan untuk balok BC. Nah, selanjutnya kawan-kawan kita akan melihat pada free body untuk balok B sampai kepada D. Jadi di situ tidak ada beban eksternal, yang ada adalah momen pada titik tumpuannya. Kita lihat akibat momen 0,52 ton. Jadi 0,52 ton mutar ke arah jarum jam sini, maka untuk RB dapat min 0,52 per 6, yaitu min 0,09 ton. Kemudian RD-nya positif ya, 0,52 per 6 sama dengan 0,09 ton. Nah, selain itu juga ada reaksi akibat momen 0,26 ton, ini yang bawah ini. Nah, kita lihat untuk RB, dia negatif 0,26 dibagi dengan 6 sama dengan min 0,04 ton. Kemudian RD-nya 0,26 per 6, 0,04 ton. Nah, ini kita jumlahkan untuk RB dan juga RC. Sehingga dari penjumlahan ini kita dapatkan untuk RB itu minus 0,13, kemudian RC-nya adalah 0,13 positif. Ini satuannya dalam satuan ton. Selanjutnya, free body-nya adalah untuk balok yang CE. Nah, ada lagi C kepada E itu akibat adanya momen di salah satu ujungnya, yaitu momen yang pertama itu ada 3,18. 3,18 ini posisinya ada di sini, maka untuk RC dia positif 3,81 per 6 dapat 0,64 satuannya ton. Kemudian RE-nya itu negatif 3,81 per 6 sama dengan min 0,64 ton. Kemudian reaksi akibat momen 1,91, ini satuannya ton meter, kita lihat ada di sini. Maka untuk RC-nya dia positif 1,91 per 6 sama dengan 0,32 ton. Kemudian E-nya, RE, itu negatif 1,91 per 6 ketemu min 0,32 ton.
Nah, berdasarkan beban tersebut didapat nilai RC, itu kita jumlahkan 0,64 plus 0,32 dapat 0,95. Kemudian RE ada minus 0,4 min 0,32. Nah, ini ada 0,13. Selanjutnya kita akan menggabungkan dari perhitungan dari free body diagram yang sudah kita lakukan. Ini untuk batang A sampai kepada B, kemudian batang B sampai kepada C, C sampai kepada D, dan kemudian B sampai kepada D, kemudian C sampai kepada E. Yang pertama untuk A sampai kepada B dulu, itu kita lihat tadi ini adalah momen yang kita hasilkan dari momen yang ada, perhitungan tabel cross. Kemudian ini untuk reaksi tumbuhan ada 9,11, 10,09. Kemudian untuk B sampai kepada C itu ada 5,89 dan 4,11. Nah, selanjutnya ini momennya kita lihat ada di ujungnya ada 9,15 dan juga ada 3,81. Ini adalah momen yang ada. Untuk batang B sampai kepada titik D ini momennya 0,26 dan di sini ada 0,52. Kemudian untuk reaksi tumbuhannya 0,13, ini ada 0,13. Nah, untuk batang C kepada E ini kita lihat reaksi tumbuhannya ada 0,95, kemudian untuk momennya ada 3,81 dan 1,91. Inilah free body diagram yang kita hitung dan kita gambarkan di sini. Selanjutnya dengan adanya data-data yang sudah lengkap ini kita bisa menghitung nilai untuk SFD, NFD, dan juga BMD. Yang pertama untuk bidang gaya lintang, ini ada shear force di titik A, itu sama dengan RA, nilainya 9,11 ton. Kemudian shear force di titik B, itu ada SFA sampai kepada E, ini dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 5. Jadi 9,91 min 20 ketemu minus 10,09. Kemudian untuk SFB F ini kita dapatkan SF dari B plus RB. Jadi min 10,09 plus 15,98. Dapatnya 5,89 ton. Kemudian shear force untuk FC. Nah, ini kita dapatkan SF untuk BF dikurangi dengan 10. Kita dapatkan 5,89 dikurangi dengan 10 kita dapatkan 4,11 ton. Nah, inilah penjelasan-penjelasan dari nilai yang kita dapatkan untuk bidang gaya lintang. Dari perhitungan bidang gaya lintang yang sudah kita dapatkan dan kita lihat plotting terhadap beban-beban luar yang ada, maka kita dapatkan di sini untuk titik A ini ada 9,91. Dia nanti karena beban terbagi merata sepanjang betang A sampai kepada B sehingga ada resultan yang mengurangi sehingga bentuknya berkurang sampai kepada titik B. Nah, pada titik B ini dapat minus 10,09 yaitu 9,91 dikurangi dengan resultan sepanjang A sampai kepada B. Nilainya ada di sini. Nah, min 10,09. Nah, selanjutnya untuk batang yang ada di B sampai dengan F ini, nah kita lihat ini ada SF di titik B, jadi shear force yang ada di titik B yaitu minus 10,09 plus RB, reaksi tumbuhan pada titik B ke atas yaitu 15,98. Jadi mendorong ke atas dari min ketemu dengan plus min 10, ketemu plus 15, maka sisa positif 5,89. Geser sampai ke kanan, ketemu beban 10 ton. Yang ada di titik F, bannya adalah ini. Nah, maka min 10 ton ketemu minus 4,11. Ini geser ke kanan sampai kepada titik C. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada perhitungan bidang momen, yaitu pada batang AB, di mana pada balok AB, seperti pada gambar ini momen maksimum akan terjadi pada bidang gaya lintang sama dengan 0.
Nah, ini bidang gaya lintangnya sama dengan 0, maka di sepanjang X ini akan terjadi nilai momen maksimum, yaitu sejarak X dari titik A. Nah, untuk SFX sama dengan 0, itu kalau kita lihat dengan menggunakan rumus analitik, maka kita dapatkan 9,91 dikurangi dengan 4 dikalikan X. Jadi ada reaksi ke atas 9,91 dikurangi dengan reaksi ke bawah akibat resultan sepanjang X yaitu 4 kali X sama dengan 0. Maka X ketemu 9,91 per 4 sama dengan 2,48 meter. Nah, selanjutnya nilai X ini akan kita gunakan untuk mencari nilai momen yang ada di tempat tersebut. Yaitu Mx sama dengan 9,91 kalikan jaraknya, yaitu 2,48, dikurangi dengan 4 dikalikan dengan jaraknya, yaitu X-nya. X-nya sudah ketemu 2,48 dikalikan dengan 2,48 per 2. Ini jarak dari titik resultan kepada titik X. Sehingga didapat angka Mx sama dengan 12,28. Nah, dari sini ada pengaruh nilai momen 8,18 dan 8,63. Kita gambarkan di bawah ini. Kemudian kita akan mencari titik M-nya ini. Nah, M ini kawan-kawan bisa menggunakan interpolasi, sehingga 8,18 plus ini 2,48 itu adalah nilai X-nya, dikalikan dengan selisih dari 8,63 dan 8,18. Kemudian dibagi dengan jaraknya. Ini jaraknya adalah 5. Dapat angka 8,40. Nah, selanjutnya nilai momen maksimum 12,28 itu akan kita kurangkan dengan 8,43 sehingga hasilnya adalah 3,88 yang ada di sini. Nilai momen maksimum yang terjadi karena di titik sini adalah jepit, di sini tadi asumsinya juga jepit, maka kita 3,88. Ini adalah nilai momen maksimum yang ada pada batang AB, di mana terjadi pada saat SFD sama dengan 0, seperti pada gambar ini. Selanjutnya kita akan menghitung bidang momen untuk batang BC. Ini ada batang B sampai kepada C. Di situ kita lihat di titik F ini dia nilai SFD-nya sama dengan 0, maka momennya akan mempunyai nilai maksimum. Nah, pada balok BC ini momen maksimum terjadi di tengah bentang, di mana nilainya adalah MF sama dengan 5,89. Dari reaksi tumpuan kita kalikan dengan 3, jaraknya separuh dari 6. Dapat 17,76 ton meter. Kemudian kita cari nilai M-nya ini, pengaruh adanya momen di ujung balok ada 9,15 dan 3,81, maka di titik M ini akan ada nilai. Nilainya adalah interpolasi ini kita dapatkan 5,85. Di sini 5,85, ada 3,81 plus ini jaraknya separuh dari 6, 9,15 dikurangi 3,81 itu selisih dari ini dan juga ini, kemudian kita bagi dengan jarak yang ada. Maka dapat angka 5,85. Nah, selanjutnya untuk momen maksimum adalah 17,76 yang ada di sini kita kurangkan dengan nilai M 5,85 dapat 11,91. Itu ada di posisi yang ada di sini. Setelah kita menghitung nilai BMD maksimum, maka kita bisa menggambarkan dari bending momen diagram seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Masing-masing titik A, B, C, D, dan E mempunyai nilai momen dan juga terjadi momen maksimum antara AB kemudian BC yang nilainya sudah kita dapatkan dari perhitungan di slide sebelumnya tadi. Nah, untuk nilai Sirfos diagram atau grafik gaya geser SFD-nya, ini di titik A, kemudian B, kemudian C, D, dan E, masing-masing sudah kita dapatkan nilainya. Ini ada A naik ke atas 9,91 karena pengaruh beban terbagi merata, ada resultan ke bawah, ketemu di situ 10,9. Sehingga kemudian ketemu lagi dengan reaksi tumpuan yang ada di titik B dari minus 10,09 menjadi plus 5,89. Geser ke kanan ini ketemu beban sebesar 10 ton, kita kurangkan 5,89 min 10 ton ketemu minus 4,11. Ini bergeser ke kanan sampai kepada titik C. Dari titik C itu ketemu reaksi tumpuan sebesar 4,11. Nah, kemudian dari itu setelah itu ada B sampai kepada D, datanya sudah ada pada perhitungan kita sebelumnya tadi. Kemudian C kepada E itu juga ada. Sehingga ini adalah rangkaian dari Sirfos diagram yang ditanyakan pada soal yang ada di diskusi kita ini.
Selanjutnya untuk normal Voss diagram, itu adalah gaya normal yang ada pada batang-batang dari portal kita. Dari A sampai kepada B itu ada nilai 0,82, kemudian B sampai kepada D itu ada nilai 15,59 yang sudah kita sesuaikan dengan penjumlahannya. Kemudian untuk batang B sampai kepada C itu ada 0,59. Kemudian untuk batang C sampai kepada E itu ada nilai 4,11. Itu gaya aksial yang searah dengan panjang batang. Nah, demikian untuk NFD yang bisa kita dapatkan. Ini ada di gambar yang ada di sebelah kanan. Kawan-kawan bisa mencermati perhitungannya dan menghitung ulang sehingga nanti bisa semakin paham. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga para generasi muda mendunia. Ini adalah tutorial tentang soal penyelesaian dari portal tak bergoyang sebagai diskusi pada perkuliahan kita di sesi ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.